Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai oleh Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan membahas hadis Arba'in karya Imam Nawawi. Jadi hadis Arba'in ini ada isinya 42 hadis karya Imam Nawawi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hadis yang keempat tentang proses penciptaan manusia dan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Baik, saya akan bacakan. An Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Jadi hadis ini diceritakan dari Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud ini? Ibnu Mas'ud ini adalah salah satu ajudan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu bukan saudara, bukan sanak famili, tapi beliau selalu berada di dekat Rasulullah karena beliau adalah ajudan. Saking dekatnya Ibnu Mas'ud dengan Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai sahabat yang lain menjuluki Ibnu Mas'ud ini dengan julukan sahibi sirri Rasulullah SAW, pemilik rahasia Rasulullah SAW. Karena memang kemana saja aktivitas Rasulullah, beliau selalu mendampingi Rasulullah. Bahkan ketika tidur malam pun Ibnu Mas'ud ini sampai membersihkan tempat tidur Rasulullah, menyiapkan kasur dan bantal Rasulullah SAW. Pernah satu ketika juga Ibnu Mas'ud ini sampai tidur di depan pintu Rasulullah karena menunggu Rasulullah, takut khawatir Rasulullah itu menyuruh di waktu bangun malamnya. Baik, awal mula Ibnu Mas'ud ini masuk Islam ketika Rasulullah itu melewati sebuah peternakan di perkampungan, yaitu peternakan onta. Orang Arab ini meskipun orang jahiliyah, orang Badui, mereka punya budaya untuk selalu mendermawakan, memberikan atau mensedekahkan susu ontanya. Jadi satu ketika Rasulullah melewati peternakan, lalu Rasulullah itu ingin minta susu di peternakan tersebut. Ibnu Mas'ud lah yang menjaga onta-onta itu. Kemudian Rasulullah minta, "Ya gulam, saya mau minta susunya." Tapi si Ibnu Mas'ud ini yang masih kecil menjawab kepada Rasulullah, "Susunya habis Rasulullah." Lalu Rasulullah mendekati onta itu, memegang ontanya, kemudian keluarlah susu. Lalu Ibnu Mas'ud melihat nurun nubuwah yang ditampilkan atau yang ditampakkan oleh Nabi Muhammad, dia langsung masuk Islam. Lalu kata Ibnu Mas'ud, setelah itu didoakan oleh Nabi, diusap kepalanya oleh Nabi Muhammad, kepala Ibnu Mas'ud. Jadi makanya dianjurkan ketika kita bertemu dengan anak yatim atau anak-anak untuk mendoakan, mengusap ubun-ubunnya. Nah, Ibnu Mas'ud ini beruntung jadi sahabat Nabi karena beliau itu hijrah sampai 2 kali. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, beliau ditugaskan oleh Nabi hijrah ke Habasyah. Habasyah itu sampai sekarang itu namanya East Afrika, Afrika Timur, tepatnya di kota Negas. Jadi beruntung Ibnu Mas'ud ikut hijrah. Kemudian Ibnu Mas'ud ini adalah orang yang pernah juga disuruh oleh Nabi membaca Al-Quran pada waktu ada majlis Rasul. Disampaikanlah ke Ibnu Mas'ud, "Ibnu Mas'ud, iqra' Al-Quran." Jadi Ibnu Mas'ud bacalah Al-Quran. Lalu Ibnu Mas'ud menjawab, "Ya Rasulullah, alaika unzal, aqra'u Quran wa alaika unzal." "Ya Rasulullah, saya baca Al-Quran, tetapi Al-Quran ini kan diturunkan kepadamu ya Rasulullah." Jadi Ibnu Mas'ud ini nggak pede. Mana mungkin saya bisa baca Al-Quran sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu ya Rasulullah. Mau tidak mau Ibnu Mas'ud membacakan Al-Qurannya karena yang menyuruh sudah Nabi. Jadi Ibnu Mas'ud pertama itu agak menolak karena tak pede gitu membaca Al-Quran di depan Nabi. Lalu dibacakanlah Al-Quran itu surat An-Nisa sampai kepada ayat 41. Bagaimana kalimatnya? "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida." Artinya itu, bagaimana nanti keadaan orang-orang kafir jika didatangkan kepada mereka itu satu saksi, artinya satu rasul yang diutus. Bagaimana nanti umat kalau didatangkan satu rasul yang diutus kepada mereka. Lalu kalimatnya wajibna bika ala haula'i syahida, dan bagaimana nanti para saksi, para rasul-rasul itu akan didatangkan kepadamu Muhammad, engkaulah sebagai saksi bagi mereka. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa nanti semua umat itu akan dihadirkan di persidangan Allah. Nanti yang akan menjadi saksi untuk dipertanggungjawabkan perbuatan para umat itu adalah setiap rasul yang diutus kepada umat itu. Nah, sedangkan Nabi Muhammad juga menjadi saksi bagi seluruh nabi dan bagi seluruh umat. Nah, kalau dipikir nih pertanggungjawabannya kan lebih besar.
Jadi merasa tanggung jawabnya besar, akhirnya ketika ayat ini dibacakan oleh Ibnu Mas'ud, Nabi mengatakan, hasbuka ya Ibnu Mas'ud, cukup Ibnu Mas'ud, stop. Jangan diteruskan Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, ra'aitu ainahu tadriban. Saya melihat mata Nabi itu langsung mengucurkan air mata. Sedih melihat Nabi. Jadi cukup Mas'ud, jangan diteruskan gitu. Ini luar biasa. Jadi Ibnu Mas'ud beruntung menjadi salah satu sahabat yang membaca Al-Quran di depan Nabi. Lalu kemudian pernah suatu ketika Ibnu Mas'ud ini naik pohon kurma. Karena Ibnu Mas'ud ini kan orangnya kecil, kurus. Jadi kurus, tidak gemuk gitu, kurus kerempeng. Karena pakai jubah dia naik ke atas ke pohon kurma, tampaklah itu kaki yang kurus, betis yang kurus itu. Kemudian sahabat melihat betisnya Ibnu Mas'ud yang kurus kerempeng, ketawa mereka. Lalu datanglah Rasulullah menyampaikan, hei kalian jangan ketawa, kamu jangan meremehkan kakinya Mas'ud yang kecil seperti itu. Itu tuh asqalu minal ukhuti fil mizan. Betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud, bukit Uhud nanti di surga katanya. Subhanallah. Jadi ini maknanya kita tidak boleh sampai meremehkan melihat orang yang fisiknya mungkin tidak sempurna. Baik, saya lanjutkan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kata Ibnu Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Jadi kata Ibnu Mas'ud menceritakan kepada kami, berarti ini banyak sahabat, bukan cuma dengan Ibnu Mas'ud saja. As-sadiqul masduq, Rasulullah itu yang shadiq, yang benar, al-masduq dan yang dibenarkan. Apa maksudnya yang benar? Perkataannya. Jadi Nabi Muhammad, apapun yang diucapkan Nabi Muhammad ini tidak pernah bohong. Karena semua yang dikatakan tentang agama dari lisan Nabi Muhammad itu adalah bukan karena nafsunya. Disebutkan dalam surat An-Najm ayat 3-6, kata Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa." Kata Allah, Muhammad itu benar. Kenapa? Karena apa yang diucapkan wa ma yantiqu 'anil hawa, apapun yang diucapkan oleh Muhammad, tidaklah itu bukan semata-mata dari hawa nafsunya, melainkan in huwa illa wahyu yuha, tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Disampaikan oleh siapa? Allamahu syadidul quwa, yaitu yang menyampaikan adalah malaikat Jibril syadidul quwa, yang kuat ilmunya, dzu mirratin fastawa, dan juga memiliki akal yang cerdas. Jadi semua perkataan kata Ibnu Mas'ud menyampaikannya itu bahwa apa yang disampaikan Nabi itu bukan karena dari nafsunya, tapi semua tamata dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian al-masduq, yang dibenarkan. Siapa yang benarkan? Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Yasin Muhammad wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang mulia, kata Allah, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau itu adalah benar-benar bagian dari utusan-utusan. Artinya Allah sudah membenarkan dalam Al-Qur'an bahwa Muhammad itu adalah benar utusanku. Jadi as-sadiq al-masduq, yang benar dan yang dibenarkan. Jadi yang membenarkan adalah Allah SWT. Lantas bagaimana hadisnya? Ini hadis beliau. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik summa yakunu mudghatan mithla dhalik. Jadi hadisnya katanya, kata Nabi, sesungguhnya kalian itu dikumpulkan proses penciptaannya, awal mula kalian ciptakan itu di dalam perut, di dalam rahim ibumu. Pertama itu nutfah, air mani 40 hari, lalu kemudian dari nutfah menjadi alaqah, darah 40 hari, lalu yang terakhir menjadi mudghah, daging segumpal. Jadi proses penciptaan manusia ini sudah Nabi jelaskan 14 abad yang lalu. Di Amerika ada yang tidak percaya dengan proses penciptaan. Jadi ketika ditanya kepada orang yang menceritakan bahwa ini sudah dijelaskan oleh Nabi, dikira oleh orang Amerika itu jangan-jangan Nabimu punya teleskop, jadi bisa menerawang, padahal belum ada teleskop macam itu ya, karena memang tidak percaya gitu kan. Lalu kemudian setelah 120 hari, artinya 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah, maka summa yursalu ilaihil malaku, maka diutuslah kepada
Mudghah itu al-malaku, satu malaikat, kemudian fayamfukhu fihi ruhu, maka ditiupkan ruhnya, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, lalu diperintahkan atau dicatat kepadanya 4 takdir kepada bayi ini, kepada roh ini, kepada janin ini. Jadi setelah umur 120 hari barulah Allah mengutus satu malaikat. Jadi satu saja malaikatnya. Siapa malaikat namanya? Kita tidak tahu. Yang kita tahu di sekolah-sekolah itu kan diajarkan 10 saja. Itu kan sampel. Malaikat tidak bisa dihitung oleh manusia, yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak malaikat. Contohnya, buktinya kata Allah, inna lillahi malaikatun yatufuna 'alal ardi. Sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat-malaikat. Dia berkeliling dunia, termasuk ketika ada majelis taklim, majelis ilmu, malaikat-malaikat ini hadir. Jadi diutuslah satu malaikat kepada roh ini, untuk kepada janin ini, untuk meniup rohnya. Jadi ditiup roh kepada janin ini. Nah, ini bedanya dengan jailangkung ya. Jadi kalau roh manusia ini diantar oleh malaikat ke janin yang sudah menjadi mudghah, nanti ketika sudah dipanggil oleh Allah, ketika mati dijemput. Nah, berarti roh kita itu diantar lalu dijemput oleh malaikat. Beda kalau dengan jailangkung. Jailangkung itu datang tak diantar, pulang tak dijemput. Ini bedanya. Baik. Nah, apa yang dicatat setelah rohnya ditiup oleh malaikat? 4. Yang pertama, bikat birizkihi, yaitu ditulis rizkinya. Jadi kita itu rizkinya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau memaknakan hadis ini bagi orang yang apatis, yang cuek, bisa saja ini negatif. Tapi bagi orang yang positif memaknai hadis ini kan masalah takdir. Ini bisa positif. Jadi ada 2 mata pisau ini, ada di masalah rezeki ini. Jadi kalau orang yang apatis bisa saja mengatakan seperti ini, rezeki sudah ditentukan oleh Allah, tak perlulah kita cari-cari. Rezeki sudah nggak kemana, sudah dicatat sama Allah itu waktu kita bayi umpamanya. Nah, tapi bagi orang yang haus dengan rahmat Allah, dia tidak putus asa. Karena ada takdir, kata Syekh Ramadan Said Al-Buki, al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Manusia itu ada di antara 2 takdir. Ada yang bisa memilih, ada yang tidak bisa memilih. Contoh, kita dilahirkan sebagai orang Jawa umpamanya. Seperti saya dilahirkan dengan orang Madura. Tidak mungkin saya bisa, kenapa saya kok nggak dilahirkan sebagaimana orang Amerika? Kenapa saya nggak dilahirkan jadi orang Arab? Nggak bisa kita milih. Nah, contoh seperti kenapa saya dilahirkan sebagai laki-laki? Nah, tapi ada waktunya kita bisa memilih. Contoh nih, setelah saya menyampaikan hadis ini, apa yang saya akan kerjakan? Apakah saya ke masjid atau ke pasar? Kan bisa memilih. Nah, oleh karena itu, jadi takdir ini ada 2 mata pisau. Jadi makanya pepatah Melayu mengatakan rezeki musang itu tak habis dimakan harimau. Itu yang dimaksud kalau orang nggak paham. Rezeki musang itu tidak akan habis, berarti tak perlulah musang cari rezeki, cari makan. Toh nanti juga dikasih, tidak bisa. Kita ini sebagai manusia berikhtiar, berusaha. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah disebutkan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Jika sudah dituntaskan, dilaksanakan salat, maka berpencarlah kalian ke bumi, lalu wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, rizki Allah, dan jangan lupa wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan janganlah lupa kalian untuk bersyukur, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar apa? Agar kalian bisa bahagia dunia dan akhirat. Nah, surat Al-Jum'ah ayat 10 ini bukti bahwa kita sebagai manusia itu berusaha. Jadi memaknai bahwa rizki itu ditentukan oleh Allah bukan berarti kita pasrah diam saja, tidak mau berusaha. Karena Ahli Sunnah mengatakan kasbun, ada usaha. Jadi berbeda dengan paham Jabariyah, paham Qadariyah, paham Mu'tazilah. Kalau Jabariyah bilang itu manusia tak bisa berbuat apa, semuanya Allah yang menentukan. Lain lagi dengan Qadariyah dan Mu'tazilah, sama saja ini. Mereka tidak percaya dengan qada, semuanya itu manusia yang menentukan. Ini salah. Tapi Ahlussunnah mengatakan kita itu percaya bahwa semua itu ditentukan Allah, diciptakan Allah, tapi kita sebagai manusia kita tetap ikhtiar untuk mencari yang terbaik bagi takdir kita. Salah satu contoh bisa kita lihat bagaimana usaha Siti Hajar untuk mencari air ketika Nabi Ismail nangis, haus. Padahal Allah sudah tetapkan air Zam-Zam itu ada
di ujung atau di tumit kaki Nabi Ismail. Tapi bagaimana usaha Siti Hajar? Naik ke Bukit Sofa, naik ke Bukit Marwa, sampai 7 kali. Lalu kemudian setelah itu tetap berdoa kepada Allah, keluarlah air zam-zam di kaki Nabi Ismail. Coba kalau memang Siti Hajar itu sudah tahu air zam-zam ada di kakinya, kan nggak mungkin dia berusaha, tapi dia tetap tidak putus asa untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ketika Siti Maryam menggendong Nabi Isa ketika itu tidak mendapat makanan, disebutkan dalam Al-Qur'an wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit ilaiki rutoban janiyya. Maryam, coba kamu goyangkan pohon kurma di belakang kamu itu, niscaya pohon kurma itu akan menggugurkan kurma-kurma yang masak. Nah, itu jadi ada usaha dulu, bukan berarti pasrah itu memaknai takdir rizki. Lalu yang kedua, wa ajalihi. Yang kedua, Allah sudah menentukan takdir kita itu tentang ajal. Ajal itu pasti akan datang kepada kita. Jadi mati kita itu sudah ditentukan oleh Allah jauh-jauh hari sebelum kita keluar dari rahim ibu. Matinya kapan, umur berapa, kemudian matinya sebab apa, di mana matinya. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Jadi kata Allah, dimanapun kamu berada, kematian itu pasti akan mendapatimu, meskipun kamu bersembunyi di benteng yang kokoh dan yang tinggi. Kalau kita mengimani bahwa ajal ini sudah ditetapkan oleh Allah, maka kita tidak akan pernah takut mati. Artinya takut bukan berarti takut mati karena tidak ada amal, bukan berarti takut mati karena ingin menentang kematian. Maksudnya apa? Banyak orang yang berani mati, belum tentu dia itu cepat mati. Ada orang yang takut mati, belum tentu dia lama juga dicabut nyawanya, lama juga hidup di dunia, belum tentu. Ada contoh nih, sahabat Nabi Khalid bin Walid, beliau itu di peperangan selalu terdepan. Dari saking seringnya dia berperang, sampai tombak, panah, pedang itu hampir sejengkal, tapi beliau tidak mati-mati, tidak mati dalam perangan maksudnya. Dan akhirnya Khalid bin Walid mati di ranjang atau di tempat petidurannya. Bahkan beliau sempat menangis kepada Allah, ya Allah, kenapa saya kok nggak mati di peperangan? Padahal dia sudah mengharap mati di peperangan. Tapi Allah sudah menentukan takdir beliau meninggalnya, wafatnya bukan di peperangan, tapi di tempat tidur. Seperti itu maksudnya ya. Jadi yang ketiga itu adalah wa amalihi. Jadi takdir pertama yang sudah dicatat oleh Allah, ditetapkan oleh Allah melalui malaikat itu tadi, dicatat oleh malaikat, rizki, kemudian ajal, dan yang ketiga adalah amal. Amal maksudnya amal perbuatan kita. Jadi bagaimana kita memaknai bahwa takdir amal ini sudah ditentukan oleh Allah? Kita meyakini bahwa amal kita tidak mungkin dikerjakan oleh orang lain. Jadi mestilah kita sendiri yang mengerjakan tahajud, puasa, sholat subuh, sholat duhur, sholat sunat, rawatib, dan yang lainnya tidak mungkin dikerjakan orang lain. Mestilah kita sendiri yang mengerjakan. Itu maknanya. Jadi amal kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah seperti apa? Ya karena kita yang mengerjakan. Apakah kita berputus asa? Kalau amal kita sudah ditakdirkan gak baik, lah tentu gak perlulah kita capek-capek. Toh nanti Allah sudah menentukan saya itu akhirnya pada tidak baik umpamanya. Tidak. La tayasu min rahmatillah. Kita tetap diberikan pilihan oleh Allah. Kalaupun memang kalian dalam keadaan salah, silahkan tobat. Kan kita tugas kita bukan membicarakan masalah takdir, bukan pasrah kepada takdir, bukan pasrah begitu saja terus tidak berusaha, tidak. Tugas kita itu adalah menjalankan perintah Allah, berikhtiar menjauhi larangan Allah. Perkara nanti kita itu kedapatan melakukan dosa, ya Allah kan membuka pintu tobat. Nah itu makanya Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu akan menghitung kita siapa yang paling baik. Jadi jangan kita mengartikan takdir yang ditentukan ini bukan berarti kita pasrah begitu saja. Lalu kemudian yang keempat yaitu syaqiyun aw sa'idun. Maksudnya apa? Ini celaka atau bahagia. Jadi kita hidup di dunia sampai pada akhir hayat kita itu apakah celaka atau bahagia? Nah ini maksudnya adalah pemahaman hadis ini jangan terlalu pede dengan amal yang kita lakukan. Jadi umpamanya kita sholat, kita puasa, kita tahajud. Jangan sampai merasa posisi aman.
Jangan merasakan posisi kita aman. Ketika kita merasakan posisi kita aman, disitulah kita tidak aman. Maksudnya apa? Bisa jadi Sakiyun mengintai kita. Kita nggak tahu. Lalu kalimatnya Rasulullah melanjutkan, "Fawallahilladzi la ilaha ghairuhu inna ahdakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha na'udzubillah." Kata Rasulullah, demi Allah tidak ada Tuhan yang kita sembah, yang kalian sembah kecuali Allah. Ada di antara kalian yang sungguh benar-benar melakukan amal-amal soleh, sampai dari saking banyaknya, sampai dari saking tingginya amal kalian melakukan amal soleh, seakan-akan surga itu sudah tinggal sehasta, illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitab. Tetapi sudah Allah takdirkan di lauh mahfud bahwa kalian itu fayamalu bi amali ahli nar fayadulha. Ternyata pada akhirnya kalian menjadi ahli neraka. Maksudnya bagaimana? Yang dimaksud dengan hadis ini, kita perhatikan, kita cross check, kita evaluasi sebanyak apapun yang kita lakukan, ahli surga, amal-amal soleh. Tapi kalau niat kita itu riya, bukan karena Allah Ta'ala, jangan salah, itu tidak ada gunanya. Jadi kata Rasulullah ini, tampak dari salah satu kalian itu melakukan, mengerjakan amal soleh, tapi ternyata ditetapkan oleh Allah dia adalah ahli neraka. Ini penafsiran hadis ada di hadis lain, bahwasanya yang dimaksudkan adalah orang ini melakukan sholat, melakukan puasa, tetapi tidak karena Allah, tapi karena orang, riya. Nah ini yang dimaksud. Jadi karena riya, hati-hati, maka perbaiki dari sekarang ibadah kita. Lalu sebaliknya, kata Rasulullah, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alil kitab fayamalu bi'amali ahli jannati fayadkhuluha. Ada juga di antara kalian, dia tampak mengerjakan pekerjaan ahli neraka. Dia preman, dia begal, nampak kali pokoknya tak nampak sebagai orang yang soleh. Dia bermaksiat terus, tetapi fayasbiqu 'alil kitab. Dari saking melakukannya maksiat ini banyak, jadi sampai-sampai dia itu sudah tinggal sasta dengan neraka jaraknya. Fayasbiqu alaihi, tapi Allah telah menetapkan takdir kepada dia, fayadkhuluha, tetapi dia ditetapkan oleh Allah masuk surga. Jadi apa maksudnya? Mungkin dari kita tuh ada yang melakukan maksiat tapi sudah bertobat dan terima tobatnya oleh Allah, berhenti hijrah, maka kita sudah ditetapkan oleh Allah menjadi ahli surga. Ini maksudnya hadis. Jadi kalau ditanya, Pak Ustadz, saya preman, saya dulu begal, saya dulu sering bermaksiat, apakah saya bisa masuk surga? Bisa. Nah inilah hadisnya. Asalkan apa? Bertobat kepada Allah. Yang mungkin dulu preman, sekarang ternyata sudah tobat hijrah dan berdoa kepada Allah, bertobat kepada Allah dan kembali kepada Allah, dan setelah itu dimatikan oleh Allah, maka orang itu menjadi ahli surga meskipun banyak maksiat dan preman. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Yang menceritakan, meriwayatkan hadis ini adalah Imam Bukhari dan Muslim. Nah itu salah satu hadis arba'in yang keempat, yaitu menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dan takdir. Mudah-mudahan kita oleh Allah semua amal yang kita kerjakan berkenan di sisinya, kemudian diridhoi oleh Allah SWT. Teruslah kita jangan berputus asa untuk meraih rahmat Allah. Lalu kemudian jangan sampai kita meremehkan orang yang mungkin nampak di depan mata kita dia itu melakukan ahli neraka, tapi rupanya dia ada ahli surga. Lalu kemudian juga pikirkan terhadap amal kita. Mungkin selama ini kita melakukan amal-amal soleh itu salah karena bukan Allah, tapi karena manusia, karena riya. Nah dari sekarang kita rubah agar kita menjadi orang-orang yang ditetapkan oleh Allah menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian hadis arba'in keempat, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diambil barokahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.